dan dua partner kece aku. Hai, aku Tiara yang paling sering ditanya pelanggan, bisa kurang gak kak? Dan aku Nabila yang paling sering jadi korban nego pelanggan PHP. Nah, topik pembahasan kali ini pasti relate banget buat banyak mahasiswa, yaitu chat sama pelanggan atau seni negosiasi di WhatsApp. Kita akan membahas komunikasi yang sopan, gak baperan, dan pasti bisa dijalankan dengan lancar. Sekarang banyak mahasiswa yang punya misi kecil-kecilan. Contohnya kayak jual makanan, pakaian, bahkan jasa desain. Nah, 90% komunikasinya itu lewat chat. Nah, disitulah negosiasi dimulai. Iya bener banget, kadang dari cara kita ngetik aja, pelanggan bisa langsung nilai kita profesional atau enggak. Contohnya, kalau kita bales chat dengan singkat kayak nggak bisa atau udah habis, itu tuh bisa disangka kurang sopan. Iya, padahal kan maksudnya gak marah loh, cuman mau bales singkat atau lagi buru-buru aja. Cuman di dunia bisnis itu kayak kesannya itu penting banget. Setuju, jadi komunikasi itu bukan hanya soal ngetik, tapi juga seni bagaimana kita bikin lawan bicara kita nyaman dan juga tertarik buat beli. Sekarang aku pengen denger nih pengalaman kalian waktu nego lewat chat. Oke, jadi waktu itu kan aku jualan tote bag, harganya 50.000. Terus ada pelanggan yang chat, katanya, "Kak, boleh kurang nggak?" Aku jawab, "Boleh kak, harganya jadi cuma 48.000 aja ya." Terus dibalas kayak gini, "Waduh, aku pikir bisa 30.000. Dari situ aku cuma bisa ketawa sambil ngetik, "Waduh, itu mah modal aja belum cukup kak." Iya, itu sering banget terjadi sih. Cuman kamu pinter sih jawabnya, bisa sopan dan lucu. Ya, itu adalah salah satu contoh negosiasi yang baik. Kamu itu gak marah tapi tetap tegas. Kalau aku beda lagi, aku pernah punya pelanggan yang lama banget balesnya. Udah mintain foto produk, minta diskon, tapi ujung-ujungnya, "Oke, makasih ya kak, nanti aku pikir-pikir dulu." Itu sakitnya tuh di sini. Iya, itu namanya penyakit pelanggan PHP alias pikirin harga pelan-pelan. Tapi dari situ kita belajar kalau negosiasi itu kita harus terima, harus sabar, dan gak respon negatif karena itu akan mempengaruhi citra toko kita jadi jelek. Oke, sekarang kita kasih tips nih buat teman-teman yang lagi belajar komunikasi bisnis lewat chat. Oke, tips pertama, gunakan bahasa yang sopan dan ramah. Misalnya, "Halo kak, ada yang bisa saya bantu?" Itu kan kesan pertamanya bikin pelanggan nyaman. Tips yang kedua, gunakan emoji seperlunya. Jangan kaku banget, tapi jangan kebanyakan emoji juga, nanti dikira nggak serius. Dan tips yang ketiga, kalau pelanggan nawar, kita jangan langsung nolak, tapi kasih solusi. Kayak kalau misal kami dua, kita kasih potongan harga kak. Disitulah pelanggan masih dihargai dan kita juga rugi. Oke, dan tips yang terakhir, tutup percakapan dengan sopan. Misalnya, "Terima kasih ya udah chat. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh banget ya kak." Kan kesannya meskipun pelanggan belum beli, tapi tetap positif. Seru banget ya obrolan kita udah sejauh ini. Jadi kesimpulannya, negosiasi itu bukan hanya soal harga, tapi juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan empati dan profesional. Benar, kadang pelanggan itu emang gak langsung beli, tapi karena komunikasi kita enak, mereka bakal balik lagi. Dan ingat, jangan baper kalau ditawar atau dibatalkan, karena semua dari proses bisnis. Yang penting, jaga nada dan jaga sikap. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya dengan topik yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa, negosiasi boleh keras, tapi hati tetap lembut.